Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Samanera, Rama Ramani, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, apabila berkenan, saya akan menyebut semuanya dengan kata saudara-saudara. Apakah berkenan? Silakan Romo. Terima kasih, Samanera. Jadi pada hari ini, topik kita adalah topik yang merupakan jantung dari ajaran Buddha. Karena ajaran ini sebenarnya sebelum Sang Buddha membabarkannya, belum ada yang pernah membabarkan. Kecuali Buddha-Buddha sebelumnya. Jadi, apa yang akan kita diskusikan ini adalah jantung ajaran Buddha. Walaupun banyak saudara-saudara tersebar di khotbah-khotbah Buddha, di mana Sang Buddha mengajarkan secara bertahap. Dimulai dari kebaikan dari berdana dan manfaatnya, keuntungannya bagi manusia yang berdana. Kemudian melaksanakan sila, kemoralan. Kemudian keberuntungan dari berlatih dhamma hingga terlahir di alam surga. Kemudian bertingkat lagi hingga ke tahap-tahap penjelasan mengenai berbahayanya kenikmatan indera. Kemudian bertahap naik lagi hingga penjelasan mengenai betapa berbahagianya manfaatnya untuk melepas. Barulah kemudian Sang Buddha membabarkan jantung dari ajaran Buddha. Nah, jadi Sang Buddha pada umumnya menjelaskan itu dengan sangat bertahap sebenarnya. Mengapa disebut jantung ajaran Buddha? Karena pada saat pertama kali Buddha Gotama merealisasi pencerahan sempurna, Buddha Gotama memikirkan siapa yang tepat untuk menerima ajaran ini. Karena ajaran ini sebenarnya tidak mudah untuk dikonsumsi secara umum. Nah, beruntung pada saat itu dorongan ini diperkuat dengan permintaan dari Brahma Sahampati. Sehingga Sang Buddha akhirnya berjalan untuk menuju koleganya waktu dulu kala ketika sama-sama berlatih meditasi. Sang Buddha memperkirakan dialah yang cocok. Jadi ini adalah jantung ajaran Buddha, di mana pada saat proklamasi Buddha Dhamma yang pertama kali kepada 5 orang pertapa, Sang Buddha membabarkan ini. Dan pada saat membabarkan ini pun, Sang Buddha sebenarnya bertahap juga, tidak langsung membabarkan 4 kebenaran mulia. Jadi di judul kita ini, Pil Mujarab 4KM, KM-nya ini adalah kebenaran mulia. Saya menggunakan istilah kebenaran mulia, karena terasa ini lebih cocok dibandingkan kesunyataan mulia atau yang lainnya. Nah, seperti saudara-saudara ketahui, bahwa pada kehidupan sehari-hari, setiap orang itu dalam kehidupannya selalu mencari. Dan dari pembabaran Sang Buddha yang secara bertahap, umumnya umat manusia memahami itu karena ada satu kegembiraan. Contoh misalnya dari manfaat berdana, timbul suatu kegembiraan, orang melaksanakan dana.
kemudian manfaat dari kemoralan, sila, orang melaksanakan sila dengan gembira. Karena ada unsur-unsur kebahagiaan yang diperoleh di sana. Kemudian dari beruntungnya untuk mempraktekkan dhamma sehingga bisa terlahir di alam surga. Ini pun menimbulkan kebahagiaan bagi manusia sehingga mereka ingin praktek dhamma sehingga bisa terdorong batinnya untuk mencapai alam surga yang membahagiakan. Setelah itu Sang Buddha pun memberikan peringatan-peringatan, tanda-tanda bahayanya dari kenikmatan-kenikmatan indera sehingga seseorang untuk cenderung untuk mulai melepaskan kehidupan keterikatan dengan kesenangan-kesenangan indera. Dan dari situ Sang Buddha kemudian membabarkan 4 kebenaran mulia, jantung ajaran Buddha. Jadi di dalamnya dari sisi luar terdapat pengalaman-pengalaman kebahagiaan. Terus mengarah semakin lama semakin dalam. Apa yang diajarkan Sang Buddha semakin lama secara bertahap semakin dalam. Sehingga secara inner, secara batinia di dalam, itu pun pengalaman kebahagiaan itulah sebenarnya yang nantinya akan dicari. Nah, istilah pengalaman ini merupakan kunci sebenarnya, saudara-saudara semua. Kunci untuk memahami Buddha Dhamma, untuk memahami ajaran Buddha, adalah kata kunci pengalaman ini. Jadi ada unsur pengalaman di dalamnya. Saya ambil contoh, saudara-saudara. Sebelum kita lanjut, mohon maaf, apakah suara saya cukup terdengar di sana? Ya, jelas, Romo, jelas. Cukup jelas, terima kasih. Karena saya tidak menggunakan alat audio yang lain selain dari laptop. Terima kasih kalau cukup jelas. Jadi saudara-saudara, kalau kita pertanyakan kepada orang-orang, atau kita bertanya-tanya kepada diri sendiri, apa sih yang dicari? Dari hari ke hari, atau bahkan dari menit ke menit, atau bahkan dari detik ke detik, apa yang dicari orang sebenarnya? Apa yang dicari sebenarnya? Kegembiraan ya, happiness ya. Setiap orang mencari happiness, ya. Nah, setiap orang mencari happiness. Bukan hanya orang, saya rasa. Makhluk binatang pun mungkin begitu. Ya, mungkin begitu. Ya. Nah, kalau kita melihat objektif tujuan tiap orang adalah mencari kebahagiaan, kita lihat sekarang setiap orang itu mulai melakukan aktivitas-aktivitas karena ingin bahagia. Mereka melakukan aktivitas, melakukan sesuatu. Aktivitas kesana kemari sesuai dengan keinginan dia, yaitu mencari kebahagiaan. Mencari kebahagiaan. Sangat wajar secara logis. Karena dari hari ke hari, dari orang ke orang, dari menit ke menit, dari detik ke detik, kalau ditanya apa yang kamu cari dalam hidup ini, pasti mencarinya kebahagiaan. Jadi yang mereka cari bukan doktrin, bukan ritual sebenarnya, bukan teori sebenarnya, tapi pengalaman bahagia sebenarnya. Itu yang dicari sebenarnya oleh manusia. Tapi di dalam mencari itu, manusia itu mulai menangkap sini, menangkap situ, menangkap kebahagiaan. Ada kebahagiaan ini ditangkapnya, ada kebahagiaan yang belum didapat dicarinya sampai ditangkapnya. Artinya dia lari ke sana kemari untuk mencapai kebahagiaan, untuk mengalami kebahagiaan. Di mana dalam melakukan itu mereka mengalami apa? Ternyata mengalami ketidakpuasan ternyata. Coba dicek. Misalnya, saudara-saudara ada yang bekerja, saya tanya, kerja untuk apa? Cari uang untuk apa? Untuk membiayai supaya apa? Nah, ini semua ujung-ujungnya apa? Mencari kebahagiaan. Ada yang menjadi rohaniwan, ada yang belajar, ada yang bekerja, ada yang cari uang, ada yang tujuannya makan, jalan-jalan. Mereka mencari. Ujungnya adalah mencari kebahagiaan.
Namun apa yang diperoleh kebanyakan? Ketidakpuasan. Gitu kan? Kalau sudah puas, ngapain terus kerja? Ngapain terus belajar? Ngapain terus bermeditasi? Nah, saudara-saudara, ya jadi kebahagiaan itulah yang dicari. Itulah keinginan makhluk-makhluk pada umumnya. Karena kita bicaranya di sini adalah manusia, jadi saya ambil konteks manusia. Ya, boleh dibilang semua manusia berkeinginan untuk bahagia, mengalami kebahagiaan. Mereka melakukan berbagai cara, metode caranya macam-macam, sangat beragam. Mencari ke sana kemari, ada yang dengan usaha yang kuat, ada yang santai-santai, ada yang setengah kuat. Ujung-ujungnya mereka ingin mengalami kebahagiaan. Tetapi di dalam mencari dan mendapatkan kebahagiaan itu ternyata mereka tidak puas. Apa halnya bagi orang-orang bijaksana? Orang-orang bijaksana tentu tahu. Wah, ini mereka metodenya salah nih. Salah metodenya nih. Ya, metodenya salah ternyata untuk mencari kebahagiaan. Mereka kebanyakan untuk bahagia itu mencari karena mengikuti keinginannya, ingin bahagia, ingin bahagia, ingin bahagia. Tapi ingin bahagia yang seperti apa, dengan cara seperti apa, banyak mereka yang tidak paham seperti ini. Tidak memahami hakikat cara-cara untuk mencapai bahagia. Nah, kalau kita lihat mereka mirip main game nih. Main sepak bola, main game untuk mencapai goal. Goal, di seberang sana ada goal, semua pergi ke sana. Tapi, walaupun ujung-ujungnya adalah mencari kebahagiaan yang seperti apa? Sebenarnya kalau ditanya-tanya kepada orang-orang tersebut, kebahagiaan seperti apa yang kamu cari? Kalau misalnya saudara-saudara sempat waktu adakan survei, itu beragam. Dan keberagaman itu menunjukkan hasil akhirnya nanti. Mereka sungguh bingung juga sebenarnya goalnya mana. Nah kemudian kalau ditanya lagi di survei, mereka caranya bagaimana? Nah ternyata kalau kita perhatikan, anggaplah kita sebagai seperti orang yang mengerti tentang game untuk mencapai goal, mencetak gol, permainan bola. Maka kebanyakan orang tidak tahu goalnya apa. Tidak tahu goalnya di mana. Kedua, kalaupun tahu, dia nggak tahu caranya memasukkan bola ke dalam gol untuk mencapai gol. Sehingga mereka serampangan. Akibatnya bukan lawan yang salah, tetapi dia yang salah langkah. Kena penalti. Artinya golnya menuju kemana? Bunuh diri, masuk ke dalam. Kena. Jadi penalti itu membuat dia kalah. Jadi gamenya kalah terus. Kalah terus. Nah, bagi mereka-mereka yang sudah mulai menyadari permainan ini, tata caranya sepertinya dia keliru karena dia ketika akan mengarah ke gol kok nggak sampai ke gol. Kalaupun mengarah ke gol, golnya salah. Malah nembak ke gol gawang diri sendiri. Diri sendiri kalah. Sehingga tidak puas. Nah, bagi mereka yang mulai menyadari, mereka mulai ganti strategi. Strategi apa nih? Nah, ada yang mulai meraba-raba, intip-intip, ada yang mulai mencari dengan sangat giat strategi bagaimana untuk mencapai gol di sana dengan cara efektif. Dan straight to the goal. Langsung, cepat, pada waktu yang disediakan. Kalau main bola kan waktu yang disediakan berapa? 2 kali 45 menit. Ya kan? Kalau ada perpanjangan nantinya, kalau misalnya tidak tercapai suatu gol yang menang. Begitu. Ya, jadi bagi orang-orang tertentu, mereka mulai mencari, mengubah strategi. Jadi istilah pengalaman di sini ternyata mereka mengalami juga loh kebahagiaan. Tetapi ternyata ketika mengalami kebahagiaan itu temporer, tidak kekal. Mereka tetap dihantui dengan ketidakpuasan. Banyak ketidakpuasan pada diri mereka. Ya akibatnya mereka mencari hingga akhirnya mereka kebingungan sendiri. Ya, kebingungan mereka, ya tidak puas. Nah,
perumpamaan yang tadi, saudara-saudara, perumpamaan tentang permainan game tadi, ini sebenarnya merefleksikan permainan dari KM nomor 1 dan nomor 2, yaitu 4 kebenaran mulia yang pertama dan kedua, tentang duka dan sebab-sebab kemunculan duka. Jadi mereka mencari untuk mencapai goal untuk mencapai kebahagiaan, ya. Tetapi ternyata yang ditemui apa? Duka. Yang ditemui duka. Ketidakpuasan dalam hal ini yang ditemui duka. Kenapa? Ternyata cara-caranya mereka keliru. Cara-caranya keliru. Cara-caranya hanya berlandaskan keinginan dia untuk mencapai kebahagiaan. Bukan berdasarkan cara-cara yang tepat, tetapi cara-cara yang hanya berdasarkan keinginan semata. Seperti insting, ingin bahagia. Itu. Nah, supaya kita bisa lebih jelas, kita akan masuk lebih detail. Ya, kita lebih masuk ke detail sekarang. Supaya orang bisa bahagia betul-betul, maka kita harus masuk ke detail orang-orang tertentu yang ingin bahagia dengan benar-benar bahagia, dia harus minum pil rupanya. Pilnya namanya pil KM. Ini mujarab sebenarnya. 4 kebenaran mulia, 4 kebenaran mulia. Nah, untuk itu kita akan masuk ke detail satu persatu dari pil ini. Ya, jadi ada 4 macam nih pilnya, 4 KM. Ya. Boleh perkenankan saya share slide? Ya, silakan Romo. Ya, saya share ya. Nah, 4 KM ini, saudara-saudara, ya, 4 KM ini, ya, kebenaran mulia. Yang pertama adalah kebenaran mulia tentang duka. Nah, ini dari kalimatnya saja menimbulkan satu pertanyaan. Duka kok mulia? Nah, pernah nggak terpikirkan oleh saudara-saudara? Duka kok disebut mulia? Arya, mulia. Nah, rupanya ketika kita bedah Tipitaka, mereka yang memahami dengan penuh tentang duka ini, itu akan mencapai kemuliaan, batin yang mulia. Di mana kemuliaan itu adalah terbebas dari duka justru. Ya, terbebas dari duka. Nah, jadi nanti kita akan bahas satu-satu ini, karena tadi kita tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan, ya. Maka kita harus tahu nih detailnya tentang duka ini, ya, tentang duka. Apa itu duka? Kita bedah sekarang Tipitaka. Nah, Tipitaka yang saya bedah ini kombinasi, saudara-saudara. Mulai dari kitab Abhidhamma sampai kitab Sutta. Jadi kita bedah kota kombinasi, ya. Kita kombinasikan. Nah, di sini kita lihat, ya. Jadi ada yang di bagian kolom kuning, ini ada D namanya. Ini dari Digha Nikaya. Digha Nikaya. Ya. Kemudian dari MS di sini. Ini Dhammacakkappavattana Sutta, Samyutta Nikaya. Ada MS di sini. Mahasatipatthana Sutta. Ya, Mahasatipatthana Sutta. Ini di Digha Nikaya. Kemudian ada S, Satipatthana Sutta. Ini dari Majjhima Nikaya. Kemudian ada SV, Saca Vibhanga Sutta. Ini Majjhima Nikaya. Kemudian ada V, ini kitab Vibhanga dari Abhidhamma Pitaka. Nah, jadi ada 5 nih. Ya, saya paralelkan. Kita lihat dari yang Samyutta Nikaya, Dhammacakkappavattana Sutta. Di mana ini dibabarkan pertama kali oleh Buddha kepada 5 orang pertapa. Dan ini khotbah resmi yang dibabarkan sebagai proklamasi jantung ajaran Buddha. Ya. Dalam hal ini kita lihat apa itu duka. Duka itu ternyata di sini lahir. Nah, lahir itu duka, saudara-saudara. Kita lihat di kitab lainnya sama. Kita lihat sama. Yang berbeda sedikit cuma di Majjhima Nikaya Satipatthana, bukan Mahasatipatthana, tapi Satipatthana
Ini tidak ada penjelasannya. Di kitab-kitab yang 4 lagi, ini ada penjelasannya semua. Ada penjelasannya. Perbedaannya di kitab Samyutta Nikaya dan Digha Nikaya, ini dua-duanya ada sakit. Sakit termasuk. Sakit termasuk. Di Mahasatipatthana Sutta, sakit tidak termasuk. Ya. Di yang lain tidak termasuk sakit. Ya. Yang lainnya sama. Nah, kita lihat. Jadi duka itu ternyata, saudara-saudara, tidak jauh-jauh nih, lahir. Lahir itu duka. Kenapa lahir itu duka? Nah, di sini disebutkan kenapa lahir itu duka. Kita lihat tuh, di Mahasatipatthana ada, di Abhidhamma Pitaka juga ada. Saya coba-coba buka tuh. Apa sih lahir? Nah, lahir itu dijelaskan. Lahir itu ternyata konsepsi. Pertemuan sperma, telur, ada kesadaran. Dia terikat di situ. Kesadaran itu terikat di situ dan itulah duka. Lahir itu duka, saudara-saudara. Ya, selain daripada itu, ketika lahir terjadi sensasi-sensasi fisik yang sangat menyakitkan, bahkan yang tidak pernah bisa disurvei, menyakitkannya jauh lebih sakit dari ibu yang mengandung, yang melahirkannya. Demikian menurut kita komentar. Ya. Jadi lahir itu, sekarang persentase bayi yang lahirnya tidak nangis banyak nggak? Nggak banyak ya. Jadi sebagian besar nangis ya. Jadi lahir itu duka. Duka. Jadi salah satunya tadi, selain sensasi fisik dia tidak menyenangkan, langsung sakit, duka, experience langsung dialami, duka, juga keterikatan batin terhadap jasmani. Keterikatan batin terhadap jasmani, ini adalah duka. Walaupun orang bilang, badan siapa? Badan saya. Tetapi bagaimana? Dia tetap tergantung kepada badan itu. Bahkan ketika di dalam kandungan, ibu bapak, bayi itu tidak bisa ngapa-ngapain. Dia given, diem, lockdown 9 bulan. Ibu bapak sekarang lockdown sudah berapa lama? Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ya. Ada yang baru sebulan lebih, ya. Bagaimana rasanya lockdown? Nah, banyak orang-orang yang timbul malah ada stres tambahan, tuh. Ya, ini bayi lockdown selama 9 bulan. Nah, itu duka. Ibu bapak, bayi tidak bisa ngapa-ngapain. Mamanya ini, ibunya ini makan apa, di mana terserap makanannya oleh bayi, yang dia tidak menyenangkan, dia tidak bisa tolak. Terima. Ya, jadi lahir itu duka. Ya, kemudian sakit, biadi, saudara-saudara. Sakit itu duka. Ada yang mau sakit, nggak mau kan? Ya, nggak mau. Karena apa? Baru sakit sedikit aja itu duka. Tidak enak, badan tidak nyaman. Ya, apalagi sakit berat, kanker dan sebagainya. Sakit COVID, kalau sakit itu tidak duka, orang tidak akan menghindar dari virus COVID. Karena virus COVID ini bisa menyerang manusia dan menyebabkan manusia duka, maka orang berlomba-lomba berupaya kuat tenaga untuk supaya tidak terserang COVID, tidak sakit. Ya. Tapi yang namanya tubuh kita, saudara-saudara, banyak sekali orang sudah makan vitamin itu, makan ini, tetap saja sakit gitu ya. Tidak bisa dicegah ya. Jadi hal yang tak dapat dicegah secara 100% yang merupakan duka adalah sakit. Nah, ini konsekuensi. Kemudian apalagi jarak, peluruhan, tua, itu adalah duka. Apakah tua? Nah, ini bisa dilihat di kitab. Jadi, ibu bapak, saudara-saudara semua, supaya paham tentang tua, baca. Itu detail sekali.
tanpa bisa kita cegah kulit keriput, tanpa kita bisa cegah perlengkapan-perlengkapan, kehebatan-kehebatan indera-indera kita mulai meluruh, tanpa bisa kita cegah. Ketuaan terjadi, kulit berkeriput, rambut memutih, penglihatan mulai memudar, daya jangkau analisis mulai berkurang, ya, dari sisi fisik maupun dari sisi batin mulai meluruh, berkurang. Dan konsekuensi dari lahir apa? Mati. Jadi mati itu didefinisikan tubuh ini tercerai-berai, berpisah kembali tanpa bisa dicegah, ya. Dan mereka banyak yang mengalami ketakutan akan mati, ya. Ketakutan akan mati, ya. Artinya apa? Mengapa sebagian besar orang takut mati? Karena memahami mati itu duka. Dan konsekuensinya kalau mati itu duka, dia nggak tahu tuh mau kemana nanti setelah mati. Nah, itu pertanyaan. Pertanyaan yang menakutkan. Ya, mau kemana nanti? Ya, mati itu duka. Ya, tentu saja kalau di kitab Wibangga, ya, itu lebih detail lagi. Yang disebut mati itu apa, itu lebih detail lagi. Ya, penjelasannya. Tetapi di dalam kitab Wibangga ini, penjelasan tentang lahir, tua, mati, ya, itu ada penjelasan di kitab Abhidhamma, itu penjelasan secara sutta dan penjelasan secara Abhidhamma lengkap di kitab Wibangga itu ada, ya, jadi bisa dibandingkan di situ, ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat anak kecil juga tahu, ya, kalau orang itu pasti ada lahir, terus bisa sakit, bisa tua, bisa mati, ya. Tetapi orang banyak yang nggak mau tahu, betul nggak? Ya kan? Lahir kebanyakan diapain? Hore, sorak-sorai, begitu ya. Sorak-sorai. Keluarga semua bersorak-sorai, bergembira di tengah penderitaan si bayi ketika lahir. Ya, bayi itu ketika lahir menderita loh. Ya, tapi disorakin. Ya. Ketika sakit. Ada orang yang mempunyai sakit. Sakit itu menderita tapi pengen sakit. Ada yang seperti itu, ada juga. Ya. Tua, mati, ini sesuatu yang wajar. Kemudian Sutta maupun Abhidhamma bicara lagi tentang duka, lebih detail lagi apa? Sedih, ratap tangis, derita fisik, derita batin, putus asa. Itu adalah duka. Soka paridewa, duka domanasa, upayasa. Itu duka. Ya, jadi saudara-saudara, sedih, ratap tangis, putus asa, itu duka. Ya, sedih itu kalau diibaratkan di kitab komentar, di kitab penjelas makna, saudara-saudara, sedih itu ibarat minyak dipanasi pelan-pelan gitu, ya. Minyaknya panas terus pelan-pelan makin naik. Nah, itu. Sedih itu kayak begitu. Mulai naik. Sedih itu kayak begitu. Tapi kalau ratap tangis itu mirip minyak panas karena apa? Apinya panas dengan cepat panasnya. Langsung ratap tangis. Nah, jadi penderitaannya bagaimana? Penderitaannya mirip orang dipanasi di api yang panas sekali dengan sangat cepat. Itu ratap tangis seperti itu. Kalau sedih tadi bagaimana? Apinya pelan-pelan. Makin lama makin panas. Nah, itu sedih ibaratnya. Kalau di kitab komentar begitu. Kadang-kadang orang bingung nih, bedain antara sedih dengan ratap tangis. Awal-awalnya ada sedih, tapi ratap tangis itu meledak cepat. Nah, bedanya dengan putus asa apa? Bedanya dengan putus asa, api itu sudah nyala, terus-menerus, panas, tapi nggak mati-mati apinya, sampai minyaknya habis. Nah, itu putus asa namanya. Udah sedih, terus-menerus terbawa, nggak beres-beres, sampai ya udah dah. Nah, kayak begitu, putus asa. Nah, itu putus asa. Perumpamaan dari kitab penjelas makna seperti itu.
perumpamaannya supaya ibu bapak bisa bedakan nih. Ya. Nah, dari ini semua, saudara-saudara, kalau kita lihat, ternyata Sang Buddha meringkaskan di bawahnya. Dari duka-duka yang tadi nih. Ini duka-duka. Yang pertama, ini duka secara nyata dari efek dari kelahiran. Duka nyata, duka-duka. Tapi yang kedua, ini duka karena suatu perubahan. Ya, duka karena suatu perubahan. Kemudian Sang Buddha menjelaskan lagi, ini duka yang lain nih, modelnya. Berkumpul dengan yang tidak disukai. Saudara-saudara. Tanya setiap orang, survei, apakah mereka suka untuk berkumpul dengan yang tidak disukai? Tidak kan? Artinya mereka pasti mencari cara dong. Bagaimana caranya supaya tidak berkumpul dengan yang tak disukai gitu kan? Ya, ini duka. Ya, sudah mengupayakan sedemikian rupa, tetap aja given dia ketemu lagi orangnya, ya kan? Berkumpul dengan yang tak disukai. Contohnya misalnya, ibu bapak tidak suka terhadap seseorang, tahu seseorang itu suka pakai sendal apa. Nah, ini pernah disinggung juga ini oleh Bante, oleh Samanera ya. Ya, ketika ke wihara melihat sendal itu, wah ada dia di sana. Udah langsung tidak nyaman. Padahal dia di sana lagi meditasi mungkin, lagi gembira batinnya. Tetapi orang yang tidak ingin berkumpul dengan yang tak disukai, baru lihat sendalnya aja udah duka dia. Ya, berkumpul dengan yang tak disukai. Kemudian berpisah dengan yang disukai, itu juga duka. Berpisah dengan yang disukai, itu juga duka. Tetapi sadarkah dengan yang seperti itu? Banyak orang tak menyadari tentang duka itu. Tetapi orang juga tidak bisa menghindari kenyataan tersebut. Dan ini merupakan pengalaman yang harus diterima pada saat itu. Experience. Ya. Alih-alih orang-orang itu ingin terbebas dari duka, ingin mencapai kebahagiaan, dalam kehidupannya dia malah mengalami hal-hal seperti itu. Mengalami hal-hal seperti itu. Nah, Sang Buddha akhirnya meringkaskan dari semuanya. Ringkasnya, 5 perpaduan yang menjadi objek kemelekatan inilah duka. Sangkitena pancu padana kanda inilah duka, saudara-saudara. Ya, sangkitena pancu padana kanda inilah duka. Jadi Sang Buddha sebenarnya secara sistematis ya telah membagi jenis-jenis duka ini, menjelaskan secara sistematis menjadi 3 tahap kepada orang tertentu, mulai dari tahap yang paling mudah kenyataan sehari-hari, duka-duka ya. Ini basic duka. Basic duka. Basic physical duka. Ya, lahir, sakit, tua, mati, derita fisik, ini duka. Physical, basic. Kemudian ada yang secara psikologis. Psikologis duka. Sedih, rata tangis, putus asa, derita batin, berkumpul dengan yang tak disukai, berpisah dengan yang disukai. Ini psikologis duka. Ya. Kemudian secara falsafah dan esensi dari duka adalah ternyata pancu padana kanda duka. Ini essential level. Di mana pada tingkat-tingkat awam yang umum, orang yang baru belajar Dhamma belum bisa memahami ini biasanya. Mereka baru tahu yang 5 pertama ini, lahir, sakit, tua, mati, duka, derita fisik. Ini duka. Dia tahu itu, duka. Tetapi walaupun tahu itu, duka, dia tetap jalani hidup ini. Ya. Kemudian yang kedua, dia alami ini duka. Tetapi kadangkala banyak orang yang tak kuasa untuk melepas dari sini. Ya. Nah, jadi seperti ini saudara-saudara duka itu. Jadi dari yang tadi ini, berbagai jenis duka, ternyata ketika dikelompokkan sederhana sekali ya, ada yang basic level, psychological level, essential level. Saya ingin tanya kepada saudara-saudara. Saudara-saudara merasa beban dukanya yang berat di mana? Di yang basic, psychological, atau essential? Nah, banyak orang mengalami di psychological. Yang basic mereka abaikan kadang-kadang. Padahal
banyak sekali pengaruh dari yang 5 yang kuning ini, yang basic, dia berpengaruh terhadap yang hijau, yang psychological. Dan yang psychological ini banyak yang pengaruh ke yang kuning. Ini saling pengaruh nih saudara-saudara. Ternyata dalam kehidupan kita. Contoh saudara-saudara, kalau saudara-saudara sedang sedih, atau meratap, atau putus asa, badannya enak nggak? Nggak enak. Artinya kena nggak yang di kuning? Kena ya? Kena. Ya. Dan ketika saudara-saudara sedang sakit, perasaan saudara-saudara nyaman nggak? Nggak nyaman. Kena ya umumnya di sini ya psychological. Kalau sakitnya nggak sembuh-sembuh, putus asa muncul, ya kan? Sedihnya muncul, depresinya muncul. Ini saling pengaruh rupanya. Rupanya ini bisa bikin cepat mati juga. Ya. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat, ternyata ini saling pengaruh. Bahkan yang terberat dari sisi fisik, yaitu mati, banyak orang loh. Ya, untuk berhadapan mati, mereka pede. Wah, saya pasti masuk surga. Tapi kalau disuruh mati, nggak mau. Nggak mau cepet-cepetan, nggak mau dulu-duluan. Nggak mau tuh, saudara-saudara. Nah, artinya apa? Ketika seseorang ingin mengalami kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, karena metodologinya salah, karena akar yang menyebabkan bahagianya itu salah, diterapkan, penerapannya salah, timbulnya duka. Ternyata mereka menerapkan cara-cara yang menimbulkan duka, saudara-saudara. Cara-cara yang menimbulkan duka, yaitu keinginan yang menyebar di sana-sini. Keinginan yang menyebar di sana-sini. Jadi sebab duka ini yang dijalankan. Jadi bukan sebab kebahagiaan yang dijalankan oleh manusia. Sebagian besar orang, dan disebut orang bodoh, ya, orang bodoh, itu mereka menjalankan cara-cara bukan untuk mencapai kebahagiaan, tetapi cara-cara untuk mencapai duka. Dan cara untuk mencapai duka ini, sumber awal mula kemunculan duka, itu adalah sebab duka, saudara-saudara. Sebab duka. Jadi apa sebab duka? Ternyata sebab duka adalah tanha, keinginan. Tanha, saudara-saudara. Keinginan. Keinginan ini ada 3 macam. Keinginan nafsu indera, hasrat nafsu indera. Hasrat nafsu indera ini dipecah 2 lagi, saudara-saudara, sebenarnya. Secara intrinsik di dalam, dan secara keterkaitan dengan eksternal. Nah, kalau secara intrinsik di dalam, nafsu indera ini seperti apa? Contoh, ini yang menyebabkan seseorang ingin makan enak, ingin pemandangan-pemandangan yang menyenangkan, ingin suara-suara yang menggembirakan, suara-suara yang merdu, ingin sentuhan-sentuhan yang halus, ingin mencium bebauan-bebauan yang harum, tidak apek. Dari mana mereka tahu? Memang mereka belum tahu, saudara-saudara. Walaupun mereka belum tahu, mengapa mereka ingin yang seperti tadi? Karena mereka saat itu sedang menderita, sedang sumpek, sehari-hari baunya tidak enak, sehari-hari makannya tidak enak, sehari-hari penglihatan pemandangannya tidak bagus, sehari-hari pendengarannya tidak bagus, suara-suaranya tidak merdu, sehari-hari sentuhannya tidak nyaman. Dia berangan-angan ingin bahagia. Akhirnya apa? Mencari pelepasan terhadap mata, telinga, hidung, pengecapan, sentuhan, ya. Semua mereka umbar itu. Mereka cari ke sana. Artinya apa? Mereka menggunakan indera mereka untuk mencari kebahagiaan tadi yang diinginkan. Karena mereka ingin terbebas dari penderitaan fisik tadi. Walaupun mereka belum mendapatkan kebahagiaan yang tadi.
Mereka sudah mulai berangan-angan. Ketika berangan-angan, mereka pergunakan itu. Nah, ini intrinsik. Keinginan intrinsik nafsu indera untuk mengalami objek-objek yang menyenangkan. Nah, bedakan dengan yang kedua nih. Kama tanha yang kedua, ini intrinsik yang berhubungan dengan objek langsung. Begitu mata kontak dengan objek yang menyenangkan, walaupun pada saat awalnya belum ada intrinsik ingin, nah saudara-saudara, walaupun pada saat awalnya belum punya intrinsik ingin untuk bahagia, ketika dia kontak dengan objek yang menyenangkan, melihat yang indah, yang cantik, yang bagus, mendengar yang merdu, membaui yang harum, mengecap makanan rasa-rasa yang sangat enak, mengalami sentuhan yang nyaman. Ketika dia kontak seperti itu, walaupun di awalnya dia tidak memiliki hasrat untuk mengalami itu, tetapi ketika dia kontak mengalami itu, terjadi sensasi yang sangat menyenangkan di sana. Mereka mulai terbuai dengan nafsu di situ, dengan nafsu indera tersebut. Sehingga dia terbakar matanya, terbakar terhadap kebahagiaan itu, terbakar terhadap kebahagiaan melihat, terbakar terhadap kebahagiaan mendengar objek yang menyenangkan, mengecap rasa, mencium bau, mengalami sentuhan, terbakar dan terbuai di situ. Mereka terbius di situ. Dan mereka akhirnya bagaimana? Tidak bisa lepas dari itu. Kalaupun objek itu padam, apa yang terjadi saudara-saudara? Terasa tidak puas. Ketidakpuasan muncul. Artinya, saudara-saudara, cara untuk mencapai kebahagiaan yang dia cari, itu benar atau salah? Salah ternyata. Ternyata kama tanha itu untuk mencari kebahagiaan dari melihat, mendengar, dan sebagainya, itu merupakan cara yang salah untuk mencapai kebahagiaan melihat, mendengar, mencium bau, mengecap rasa. Kebahagiaan yang salah ternyata. Ya, jadi kama tanha ini merupakan wrong, salah, keliru untuk mencapai kebahagiaan. Karena menggunakan cara yang salah, yang diperoleh apa? Duka, saudara-saudara. Jadi duka ini ternyata kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu kan banyak orang terjemahkan dalam bahasa penderitaan. Terlalu sempit kalau bahasa penderitaan itu. Ya. Ternyata di dalamnya mengandung ketidakpuasan. Ya lumayanlah lebih luas ya ketidakpuasan itu. Lebih luas sedikit dibandingkan penderitaan. Ketidakpuasan lebih luas. Ternyata di dalamnya intrinsik terjadi suatu ketidaknyamanan gara-gara apa? Duka itu. Ada satu perubahan yang pelan-pelan atau radikal. Ya. Pelan-pelan atau radikal berubah. Itu menyebabkan duka. Situ. Nah, saudara-saudara, jadi ternyata jelas yang Sang Buddha paparkan. KM kedua, kebenaran mulia kedua adalah tanha. Jadi saya baru jelaskan kama tanha nih. Ya, tanha itu jelas. Karena apa? Tanha ini cara yang salah untuk mencapai kebahagiaan. Karena cara yang salah, maka yang diperoleh duka. Duka yang diperoleh, saudara-saudara. Ya, yang diperoleh duka. Nah, yang jenis kedua dan yang ketiga, ini lebih tidak mudah lagi untuk mencerapnya. Nanti pada saat kesempatan-kesempatan lain yang lebih luas, kita akan bahas detail ini bawa tanha dan wibawa tanha. Ya, secara sepintas saya jelaskan bahwa tanha ini hasrat, contohnya hasrat nafsu, disertai pandangan keliru kekekalan. Ya, disertai pandangan keliru kekekalan. Ya. Lebih luas dibandingkan dengan terjemahan umum.
dari bawah tanah. Terjemahan umum dari bawah tanah, saudara-saudara. Terjemahan umum dari bawah tanah, ya. Dari bawah tanah, terjemahan umumnya. Yang sering kali orang-orang sebutkan, ya. Itu apa, saudara-saudara? Terjemahan umum dari bawah tanah yang sering orang-orang sebutkan adalah keinginan untuk lahir kembali. Itu tidak salah, tetapi belum benar 100%, saudara-saudara. Ya, keinginan untuk lahir kembali, itu hanya salah satu jenis dari bawah tanah. Salah satu jenis dari bawah tanah. Hanya salah satu jenis dari bawah tanah. Yang lainnya apa? Ada pandangan keliru tentang kekekalan. Contoh, saudara-saudara. Tadi, ketika saudara-saudara melihat objek yang menyenangkan, mendengarkan dhamma, objek suara yang membahagiakan. Kemudian, tiba-tiba, objek penglihatan itu atau objek pendengaran itu padam atau berganti menjadi suara batuk. Bagaimana? Hilang ya? Loh, kok hilang suaranya? Loh, kok batuk? Loh, kok pemandangannya hilang, berubah? Nah, saudara-saudara, tanpa disadari, saudara-saudara ketika mengalami itu, saudara-saudara memiliki kama tanha, ya, tetapi disertai dengan pandangan keliru tentang kekekalan. Saudara-saudara kan tahu segala sesuatu tidak kekal, betul nggak? Tetapi secara intrinsik di dalam batin saudara-saudara, walaupun secara intelektual tahu bahwa segala sesuatu tidak kekal, tetapi ketika pemandangan indah tiba-tiba berubah jadi jelek atau hilang, kemudian saudara kecewa. Ketika saudara-saudara tahu bahwa suara pembabaran dhamma ini membahagiakan kemudian hilang atau berubah menjadi suara batuk, saudara-saudara kecewa, itu tandanya saudara-saudara tidak dapat menerima perubahan tadi. Saudara-saudara telah menganggap bahwa itu kekal, padahal tidak kekal. Ya kan? Nah, bahwa tanha ternyata telah terjadi di dalam diri kita, tak terbantahkan. Contoh, marana niatan, mati itu pasti sebagai suatu kenyataan duka. Tapi ketika terjadi kematian dari saudara atau family atau siapa, banyak yang sedih nggak? Bahkan mereka pembabar dhamma yang hebat sekalipun banyak yang sedih. Artinya apa? Betapa hebat pun seseorang membabarkan dhamma ketika dia masih bersedih ketika orang lain meninggal dunia atau familinya meninggal dunia, dia telah menganut salah satu pandangan keliru tentang kekekalan. Sasata diti. Dan itu dia mengharapkan orang tidak mati. Sayang sekali ya. Dia kok meninggal ya. Dia kan hebat, dokter yang hebat. Kena COVID. Kok meninggal? Kasihan ya. Nah, artinya apa? Ada tidak menerima terhadap kenyataan meninggal itu. Ada bawah tanha di dalamnya, saudara-saudara. Nah, ini tidak mudah makanya. Ya, makanya Sang Buddha tidak membabarkan langsung kepada umat secara umum. Secara bertahap dulu sampai sudah siap baru dibabarkan pil mujarab. Nah, ibaratnya nih ibu bapak saudara-saudara semua di dalam forum ini itu sudah siap sehingga saya berikan pil mujarab ceritanya. Ya, wibawa tanha sebaliknya saudara-saudara. Mengandung pandangan keliru tentang kemusnahan. Pandangan keliru tentang kemusnahan. Saudara-saudara. Uceda diti. Uceda diti. Contoh yang tadi. Ya, contoh yang tadi. Segala sesuatu itu kalau sudah musnah ya musnah. Ya. Kalau misalnya saudara-saudara beli rawon setan di Surabaya, enak banget. Tapi beli rawon satunya tidak enak.
Kemudian saudara-saudara bilang apa? Wah, itu pasti musnah tuh. Nanti kemudian saudara-saudara melihat musnah, musnah. Ya. Nah, ternyata ketika saudara-saudara cerita, ternyata dia belum musnah. Dia itu baru belum buka sebenarnya. Ketika saudara-saudara tahu belum buka, saudara-saudara akan berpandangan, kok nggak musnah-musnah ya dia ya? Padahal itu nggak enak ya. Nah, saudara-saudara, di situ telah terjangkit paham kemusnahan. Atas sesuatu yang tidak sesuai dengan saudara, saudara inginnya kekal. Yang tidak sesuai, inginnya hilang. Termasuk ketika orang-orang menderita ingin bunuh diri. Itu termasuk pandangan keliru tentang kemusnahan. Nah, jadi terjemahan wibawa tanha yang umum orang-orang terjemahkan adalah keinginan untuk memusnahkan diri. Salah satu contohnya bunuh diri. Itu benar, tapi belum 100% benar. Baru sedikit. Ya. Jadi pandangan keliru tanha tentang wibawa tanha itu bukan hanya untuk memusnahkan diri sendiri. Pandangan keliru tentang kepadaman pun demikian. Ya. Nah, ini adalah saudara-saudara cara-cara untuk mencapai duka. Jadi saudara-saudara, Sang Buddha itu menjelaskan dengan jelas. Kalau ingin mencapai duka ya ini jalannya. Tanha. Ya, tanha ini untuk mencapai duka. Nah, ini yang dijalankan oleh orang untuk apa? Saudara-saudara, untuk mencapai kebahagiaan. Makanya dia tidak bahagia. Makanya dia menderita. Karena apa? Yang dijalankan ternyata metodologi main gamenya adalah main game untuk kalah. Dijalankan ya kalah, bukan menang. Kalah, saudara-saudara. Jadi bukan menang. Tapi kalau metodologi ini ditinggalkan, kemudian dipakai metodologi lain untuk bahagia, baru itu bisa menang. Bisa bahagia, saudara-saudara. Ya. Nah, tidak mudah saudara-saudara untuk memberikan pengertian kepada khalayak umum yang ramai ini, di mana mereka menggebu-gebu untuk mencapai kebahagiaan dengan cara-cara yang tanha ini, ya. Dan kita memberitahukan kepada mereka, hey, itu tanha loh. Kamu bisa duka loh kalau tanha begini loh. Tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Tapi bagi mereka yang bisa menerima dan memahami ini, maka sumber atau sebab kemunculan duka ini itu disebut mulia. Makanya disebut kebenaran mulia tentang sebab duka, saudara-saudara. Jadi bagi mereka yang telah memadamkan ini, maka dialah orang yang mulia. Dan dia akan memperoleh kemuliaan. Makanya kebenaran mulia tentang sebab kemunculan duka ini disebut kebenaran mulia. Jadi kalau berhasil dipadamkan, dia akan mulia, saudara-saudara. Ya, jadi kebenaran mulia tentang duka. Seperti itu. Ya, kebenaran mulia tentang duka. Berhubungan dengan kehausan di sana sini. Saudara-saudara, kita lihat tuh. Berhubungan dengan kehausan di sana sini. Kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Ya. Kemudian ditegaskan di dalam Mahasatipatthana Sutta. Dalam kaitan dengan 6 objek indera, 6 indera, kontak antara indera dengan objek, pikiran yang muncul, itu menjadi sebab-sebab kondisi-kondisi kemunculan duka, saudara-saudara. Jadi tanha itu muncul di mana? Pada saat indera kontak dengan objek, itu mengkondisikan munculnya tanha. Dan ketika tanha ini muncul, maka terjadilah duka. Terjadilah duka. Nah, ya seperti itu, saudara-saudara. Di dalam kitab Abhidhamma bagaimana? Sama dengan di dalam 4 Mahasatipatthana. Ya, isinya sama persis.
ya di dalam Abhidhamma. Cuma di dalam Abhidhamma ditambahkan pikiran apa saja seperti itu. Ya, pikiran apa saja. Nah, ya. Jadi saudara-saudara, kita sudah tahu sekarang cara-cara untuk mencapai duka ternyata sumbernya adalah tanha. Jadi kalau kita ditanya ingin apa sehari-hari dari detik ke detik, ingin bahagia, maka jangan pilih tanha. Jangan pilih tanha. Jangan pilih tanha. Pilih cara yang lain. Nah, kalau Sang Buddha hanya menjelaskan sampai di sini, saudara-saudara, ajaran agama Buddha menjadi ajaran yang pesimis. Wah, cuma ngomong gede aja, katanya. Tunjukkan dong caranya untuk terbebas dari duka. Ternyata Sang Buddha itu sangat sistematis. Sang Buddha telah mengajarkan tentang duka, kemudian mengajarkan tentang sebab kemunculan duka. Tidak sampai di situ, saudara-saudara. Sang Buddha mengajarkan dua selanjutnya, yaitu terbebasnya dari duka. Jadi bukan hanya duka ternyata. Ada juga bebas dari duka. Bebas dari duka apa, saudara-saudara? Berakhirnya duka. Terhentinya semua nafsu. Melepaskannya. Bebas sama sekali. Maka dia akan terbebas dari duka, saudara-saudara. Nah, artinya, kalau seseorang bisa terhenti, artinya ada caranya enggak? Nah, di dalam Tipitaka, terbebasnya duka ini tidak banyak dibahas. Ya, tidak banyak dibahas. Tetapi yang paling banyak dibahas apa? Cara untuk terbebas dari duka. Jadi Sang Buddha membabarkan Dhamma, 4 kebenaran mulia itu dengan sangat dahsyat dan sistematis. Ada duka, ada bebas, ada sebab kemunculan duka, ada bebas dari duka, dan ada cara untuk terbebas dari duka. Ya, ada cara untuk terbebas dari duka. Apa itu cara terbebas dari duka, saudara-saudara? Nah, ini sebenarnya merupakan topik tersendiri nih. Pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Artinya apa, saudara-saudara? Kalau kita lihat yang tadi, ya, sebab duka apa sebab duka? Tanha yang terjadi ketika kontak indera dengan objek dengan berbagai perasaan yang muncul dan kehendaknya. Di sini, ya. Ternyata kalau saya tanya, saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara bisa menghindari melihat? Tidak bisa. Menghindari mendengar? Tidak bisa. Mencium bau? Tidak bisa. Mengecap rasa? Mengalami sentuhan? Berpikir? Tidak bisa, toh. Artinya, ini pasti terjadi nggak? Kontak indera. Pasti terjadi, saudara-saudara. Pasti terjadi. Nah, Sang Buddha, walaupun Sang Buddha katakan tanha yang attach terhadap fenomena ini, itu menyebabkan duka, dan Sang Buddha katakan ada bebas duka, yaitu bebas duka dari apa? Bebas duka karena terbebas dari tanha. Caranya bagaimana? Terapkan ketika kontak 6 indera tadi dengan objek, terapkan jalan mulia berunsur 8. Ya, saudara-saudara, jalan mulia berunsur 8 ini diterapkan ketika kontak dengan objek. Ya, terapkan ini. Ya, terapkan ini jalan mulia berunsur 8. Maka ketika jalan mulia berunsur 8 ini diterapkan, terjadilah kebahagiaan, saudara-saudara. Tentu saja, ya, ini tidak mudah, saudara-saudara. Ya, ini tidak mudah. Ya, ini tidak mudah. Makanya Sang Buddha ajarkan bahwa jalan Patipada ini, jalan mulia berunsur 8 ini sebagai jalan untuk mencapai terbebas dari duka. Pada saat pertama kali dibabarkan kepada 5 pertapa, pengenalannya bukan jalan bebas dari duka dulu. Tetapi pada saat itu, pertapa itu ekstrim sebenarnya. Ekstrim. Nah, Sang Buddha membabarkan bahwa jalan ini ternyata berfungsi ganda.
bukan hanya jalan untuk terbebas dari duka. Ya, bukan hanya jalan untuk merealisasi padamnya duka, tetapi jalan ini adalah jalan tengah untuk mengatasi dua ekstrim, yaitu ekstrim menyiksa diri, atakilamat hayir nuyogo, dan kamasukalika nuyogo. Dua ekstrim yang menyakitkan diri, dua ekstrim yang mengumbar nafsu indera, ya. Maka jalan tengah inilah yang paling cespleng, mujarab untuk mencapai terbebas dari duka. Jadi kalau dengan ekstrim, misalnya saudara-saudara tidak makan, terus tidak makan, berpuasa terus tidak makan. Pokoknya sebelum saya mencapai, saya tidak akan makan. Ini kan ekstrim. Maka pencapaian akan jauh, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara-saudara mengumbar nafsu terus-menerus, ini juga tidak akan tercapai kebahagiaan. Karena ketidakpuasan juga terjadi. Ya, harus diambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Jalan mulia berunsur 8 ini, pengertiannya harus benar terhadap fenomena. Pikirannya harus benar ketika melakukan sesuatu. Ucapan juga harus benar. Demikian juga tindak tanduk jasmani dengan moralitas kita. Demikian juga dengan penghidupan. Demikian juga dengan daya upaya. Dengan semangat. Demikian juga dengan perhatian kita. Demikian juga dengan konsentrasi. Jadi saudara-saudara, jalan tengah ini adalah jalan mulia berunsur 8. Bukan tengah-tengah antara ekstrim dan mengumbar nafsu, saudara-saudara. Oh, ngumbar-ngumbar nafsu dikit-dikit mah bolehlah. Kapan-kapan ekstrim dikit mah bolehlah. Nah, bukan itu, saudara. Jalan tengah itu bukan begitu. Bukan ekstrimnya 5, ekstrimnya 8, A-nya 8, B-nya minus 8, 8 minus 8 gabungin bagi 2. Nah, bukan begitu. Bukan begitu. Jalan tengah itu bukan kapan-kapan bolehlah ngumbar nafsu, kapan-kapan bolehlah nyiksa diri. Bukan begitu, saudara-saudara. Ya. Orang kalau sudah mengumbar nafsu untuk balik itu susah, nggak bisa. Jadi nggak boleh kapan-kapan ngumbar nafsu. Sang Buddha tidak menganjurkan kapan-kapan mengumbar nafsu. Itu bukan jalan tengah. Sang Buddha juga tidak menganjurkan untuk ekstrim kapan-kapan, bolehlah ekstrim sekali-sekali. Bukan begitu, saudara-saudara. Jadi jalan tengah yang dimaksudkan oleh Sang Buddha bukan kompromi antara nafsu indera dengan menyiksa diri. Bukan. Jalan tengah yang dimaksud adalah jalan mulia berunsur 8. Mengumbar nafsu, no compromise. Tidak bisa. Menyiksa diri juga no compromise, tidak bisa. Sang Buddha menunjukkan jalan tengah adalah jalan mulia berunsur 8. Bukan 4 ditambah 6 sama dengan 10 bagi 2 jadi 5 aja boleh. Bukan begitu jalan tengah yang dimaksud, saudara-saudara. Nah, Sang Buddha akhirnya menjelaskan dengan lebih detail bahwa jalan mulia berunsur 8 ini harus dikembangkan dengan tipariwa. Nah, di sini ada tipariwatang. Tipariwatang ini artinya 3 hal yang merupakan siklus berulang terus-menerus looping. Looping. Kalau orang yang senang dengan IT, itu program looping berulang. 3 hal yang berulang looping sehingga dia berubah. Terjadi transformasi. Nah, ini tipariwatang. Dari 4 kebenaran mulia. Jadi tipariwatang itu yang 3 itu apa yang harus berubah berulang terus sampai changing. Sampai terjadi transformasi. Nah, ini ada 3. Yang pertama yaitu saca nyana, pengetahuan bahwa ini sebagai kebenaran diterima sebagai kebenaran, accept that as the truth. Duka sebagai duka misalnya.
Kicanyana, pengetahuan sebagai suatu proses yang harus dilakukan terhadap suatu kebenaran. Yang ketiga artinya pengetahuan atas proses atau fungsi yang telah dijalankan dengan sempurna. Jadi tiga ini merupakan looping. Kalau ada suatu kebenaran, tahap pertama, kebenaran itu harus diakui sebagai kebenaran. Tahap kedua, saudara-saudara, harus dilakukan sesuatu terhadap kebenaran ini, Kicanyana. Tahap ketiga, harus mencapai kulminasi titik maksimum, titik yang paling sangat tertinggi yang dicapai. Itu katanya, pengetahuan kebenaran telah dilakukan prosesnya dengan sempurna. Ini katanya. Nah, tiga ini kalau kita kombinasikan menjadi 4 kebenaran mulia, ini ke bawah, 1, 2, 3, 4. Tipariwatangnya 3 ke samping. Penerimaan kebenaran. Nah, kita lihat nih yang pertama ya. Secara sepintas begini, saudara-saudara. Ini inti 4 kebenaran mulia sebenarnya cuma satu slide ini, saudara-saudara. Sacanyana, duka. Pengetahuan duka sebagai kebenaran harus diterima. Artinya apa? Ketika seseorang mengalami duka, misalnya, Ibu Bapak, seseorang mengalami tua. Tua itu kan duka ya. Tapi cek deh, ambil survei. Banyak orang yang tidak menerima tentang duka, benar nggak? Masa saya demikian cepat menjadi tua, katanya begitu. Padahal tua itu 1 detik bertambah juga udah tua, nambah tua, ya kan? Atau sakit, terserang penyakit. Saya kan sudah minum vitamin terus, kenapa saya sakit? Kenapa dia mati? Nah, saudara-saudara, tahap pengembangan batin yang looping 3 tadi, tahap pertamanya, sacanyana, yaitu menerima kenyataan tersebut sebagai duka. Apabila seseorang menerima kenyataan tersebut sebagai duka, maka batin mulai transformasi, change. Change-nya di mana? Rasa dukanya berkurang, saudara-saudara. Bandingkan dengan orang, saya nggak mau tahu kenapa saya jadi tua, kenapa dia bisa mati. Wah, itu stresnya tinggi tuh. Kenapa tinggi? Karena dia tidak menerima kenyataan sebagai kebenaran. Ya, tidak menerima sebagai kebenaran. Harus diterima, saudara-saudara. Accept that. Yang kedua juga begitu. Oh, ternyata tadi melakukan ini, itu. Kenapa nggak puas ya? Oh, ternyata saya hanya berdasarkan keinginan saja. Oh, wajar. Hanya keinginan saja saya. Bukan cara yang benar. Hanya mengumbar keinginan sebenarnya. Ingin memandang sesuatu, ingin mencium yang harum, ingin mengecap yang enak-enak. Oh, ternyata saya hanya keinginan saja. Nah, saudara-saudara, untuk mendapatkan sacanyana yang pertama saja ini terhadap kebenaran mulia tentang sebab-sebab kemunculan duka, nggak gampang loh. Banyak orang menolak, masa gitu aja nggak boleh? Artinya apa? Dia telah menolak di situ tentang saca, kebenaran di sini sacanyana. Tapi kalau dia udah benar di situ bisa terima, baru dia bisa maju, saudara-saudara. Kalau dia udah bisa menerima di situ, maka dia naik ke tahap kedua, pahataba. Naik tahap kedua apa? Dia mencoba untuk memadamkan sebab duka ini. Nafsu ini dia coba kikis sedikit-sedikit. Ya. Jadi tahap pertama dia harus terima dulu tuh bahwa ada nafsu nih yang melandasi dia untuk mengumbar indera ke sana kemari. Kamasukali kainu yogo yang tadi. Ya, kalau dia sudah terima ini terjadi transformasi, maka dia berupaya untuk menjalankan yang kedua, memadamkan secara tahap demi tahap sehingga duka, sebab duka tertentu telah padam pada diri dia, pahina. Ya, tapi sebab duka yang lain mungkin masih ada. Jadi ini looping kan nih saudara-saudara 3. Looping saudara-saudara.
Terus tiga itu terus berputar sampai sempurna prosesnya, sampai paina. Demikian juga duka. Orang-orang tertentu bisa terima bahwa sakit itu duka, tapi orang tertentu tua tidak terima. Orang tertentu sakit tua terima, tapi mati belum terima. Waduh, kok mau cepat-cepat mati nih? Gimana dong? Warisan belum. Nah, lu. Ya. Nah, jadi ini pun looping, saudara-saudara. Tahap tertentu, duka tertentu bisa dia pahami dan terima. Sampai di sini. Tapi duka lain dia harus mencoba untuk menerimanya. Mencoba memahami lebih lengkap. Dan telah memahami secara lengkap. Ini looping, saudara-saudara, 3 tahap. Nibbana juga begitu, saudara-saudara. Ketika mengetahui berakhirnya duka sebagai kebenaran yang pertama kali, saudara-saudara, ya, yang pertama kali, ya, ketika tahu bahwa ada duka, pasti ada bebas dari duka. Nah, ini kan secara logik udah bisa diterima. Saudara-saudara baru tahu secara logik. Karena sudah secara logik tahu ada bebas dari duka, ada padamnya duka, maka saudara-saudara tergerak untuk mencapai, untuk merealisasi Sacikataba. Sehingga akhirnya terrealisasi. Pada saat terrealisasi pertama Sacikata, itu adalah terrealisasi Sotapana. Belum selesai, dia looping. Balik lagi ke sini terus sampai mencapai Nibbana yang paling perfect. Batinnya bebas dari tanha, paham tentang duka, perfect. Ini adalah mencapai arahat. Demikian juga jalan yang tadi. Oh, ternyata yang tadi itu adalah craving, tanha, keinginan, kehausan, kemelekatan, keterikatan. Tanha, oke. Berarti tanha harus dipadamkan. Kalau ada tanha berarti ada yang bukan tanha dong, jalan. Oh, ada jalannya. Jalan mulia berunsur 8 diterima. Oh, bener nih jalan mulia berunsur 8 kau melakukan seperti ini. Pasti nih bisa bahagia. Nah, mulai dah terima. Jalan mulia berunsur 8 sebagai kebenaran. Begitu dia sudah terima itu sebagai kebenaran, dia harus mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Bawetaba. Sampai akhirnya bawita tercapai. Ya, selesai dijalankan, selesai dikembangkan. Nah, ini looping semuanya. Artinya saudara-saudara, 4 pel ini akan mujarab kalau dimakan 3 kali, ya 4 kali 3, 12, terus menerus. Kan kalau ibu bapak makan obat, 4 macam obat, ya 3 kali sehari, itu kan ada selesainya tuh seminggu misalnya atau 5 hari begitu kan. Tapi kalau 4 km ini dimakannya itu terus menerus sampai mencapai arahat. Ibu bapak terus menerus nih. 4 pel ini dimakan setiap hari terus menerus, sacanyana, kicanyana, katanyana, terus menerus berkali-kali terus menerus. Hari berikutnya begitu lagi, hari berikutnya begitu lagi hingga mencapai Ti Pariwatang ini 4 kebenaran mulia. Itulah sebabnya di dalam Dhammacakkappavattana Sutta Sang Buddha menjelaskan, ya. Sang Buddha menjelaskan. Di sini akan saya bacakan sedikitnya, ya. Sang Buddha menjelaskan, ya. Yawaki wancawe me bikawe imesu catesu arya sacesu ewanti pariwatang dua dasakarang yata butang nyana dasana. Jadi Sang Buddha menyatakan, ya, para biku, selama pemahaman terhadap pengetahuan sebagaimana yang sebenarnya, yata butanya nadasana, tentang 4 kebenaran mulia yang terdiri dari 3 tahap dan 12 ciri secara looping tadi, yang ada pada tata kata belum sempurna, maka pada saat itu Sang Tathagata tidak akan menyatakan kepada dunia bahwa Dhamma telah ditembus. Tapi apabila 3 tahap dan 12 sisi ini telah sempurna ditembus dan disempurnakan,
dipahami dengan benar, dipadamkan dengan penuh, direalisasi dan dikembangkan dengan sempurna. Hanya pada saat itu, Sang Buddha berani menyatakan kepada dunia beserta isinya bahwa kelahiran telah dipadamkan. Nah, inilah saudara-saudara inti jantung dari ajaran Sang Buddha. Jadi dalam hal ini duka bisa dihilangkan? Tidak bisa, saudara-saudara. Kita lihat tuh. Duka ini hanya dipahami, tidak bisa dihilangkan. Bagaimana ya saya caranya menghilangkan duka? Tidak bisa. Harus dipahami. Yang dihilangkan, dipadamkan apanya? Sebab dukanya dipadamkan. Maka mulai merealisasi, mengalami bebas dari duka, mengalami kebahagiaan sejati. Dengan cara apa? Mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Saudara-saudara, demikianlah saya rasa penjelasan singkat saya tentang pil mujarab 4 kebenaran mulia. Apabila saudara-saudara telah minum setiap hari, minum di sini adalah mempraktekkan 4 kebenaran mulia ini secara 3 tahap looping berterus-menerus berturut-turut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti setelah sehari-hari mulai keambil yang terkecil detik per detik. Dengan meminum 4 kebenaran mulia secara 3 tahap looping melingkar sampai terjadi transformasi, maka pasti ini menjadi obat yang mujarab yang telah saudara minum, sehingga dapat merealisasi pencerahan sempurna, realisasi yang sama dengan realisasian yang telah dialami oleh Buddha Gautama. Demikian apa yang saya bawakan pada hari ini. Semoga apa yang dibawakan ini dapat menambah wawasan, menambah pengertian, bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat melakukan transformasi diri kita dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-hari, sehingga semakin sempurna, dan menjadi sempurna. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.